Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 28. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tuan, budak tua ini akhirnya bangun. Pada saat ini, bayangan virtual seorang lelaki tua dengan kekuatan 11 atribut terbang keluar dari pedang pembunuh Hongmeng. Lelaki tua itu berkata hormat dengan satu lutut dan berlutut dalam kehampaan, dan suara tua itu terdengar, bawahan Canggu memberi hormat kepada tuannya. Permisi, kata Tan Yun dengan senyum menyakitkan, mulai sekarang, kamu tidak bisa meninggalkan pedang ilahi tanpa perintahku, agar tidak terlihat. Tuan, pedang ilahi. Lucian memiliki firasat buruk, dan matanya menunjukkan warna keserakahan serigala yang lapar. Namun, warna keserakahan segera menghilang. Tidak, aku khawatir aku bukan lawan Tan Yun. Aku, Lucian, berhasil naik ke posisi jenderal kecil. Aku tidak bisa mengambil risiko. Meskipun artefaknya bagus, aku harus memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Dan Tan Yun tidak hanya menjulang setinggi 500 kaki, tetapi juga tahu susunan pedang dan formula pedang. Dia memiliki pedang ilahi. Ketika dia bertarung dengan Duan Tiande, dia lebih baik mati daripada menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Orang ini pasti menyembunyikan sesuatu rahasia yang tak terungkapkan. Saya ingin kembali ke barak dan memberitahu jenderal tentang hal itu. Jika jenderal tahu bahwa Tan Yun memiliki pedang ilahi di tangannya, saya akan membuat prestasi besar dan membuat prestasi besar dalam waktu dekat. Setelah mengambil keputusan, Lucian meraung dengan pedang, berbalik dan bergegas ke tirai susunan pedang ilahi Hongmeng Tu. Tan Yun, hidupmu hebat hari ini, dan seseorang akan membunuhmu di lain hari. Hehe, mau kabur? Kalau kamu bisa kabur, aku bukan Tan Yun. Mata Tan Yun suram, dan dia memerintahkan, Canggu memasuki pedang, aku akan membunuhnya. Budak tua, patuh. Canggu berubah menjadi bayangan virtual dan dibor menjadi pedang pembunuh Hongmeng. Anjing, baru saja aku memiliki kekuatan sihir Hongmeng yang membunuh dewa, dan aku tidak tahan menghadapimu. Tan Yun berdiri dengan gemetar di udara, matanya menunjukkan kilau melihat ke bawah pada semua hal. Sekarang, biarkan kamu merasakan Hongmeng yang sebenarnya membunuh dewa. Hongmeng membunuh dewa, 9 dewa membunuh. Tan Yun, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, memegang pedang pembunuh Hongmeng tinggi-tinggi di tangan kanannya. Tiba-tiba, 10.000 kaki pedang Hongmeng pecah di pedang. Pada saat berikutnya, mulut Tan Yun menyemburkan darah, berkedip ke arah yang berbeda dari kehampaan, dan mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Ledakan. Boom! Tiba-tiba, ketika tirai dari seluruh susunan pedang ilahi Hongmeng Tu bergetar hebat, 9 pedang, seperti esensi, meningkatkan kecepatan udara mereka dari 3 kali menjadi 10 kali, dan meraung ke belakang Lucian. Nafas agung dan keras dari 9 pedang membuat kekosongan dalam susunan pedang besar jatuh sepenuhnya. Bagus, 9 pedang yang kuat, kecepatan cepat. Lucian benar-benar ngeri. Dia tahu bahwa dengan kecepatan terbangnya sendiri, dia akan ditelan oleh pedang setinggi 90.000 kaki sebelum dia terbang ke tepi tirai pedang. Dia tahu lebih jelas bahwa dia harus melawan dan mengalahkan dan memotong 9-10.000 kaki pedang, kalau tidak dia akan benar-benar jatuh. Aku tidak percaya bahwa jika aku tingkat kelima pemurnian abadi, aku akan mati di tangan Tan Yun. Aku bertarung denganmu. Lucian meraung di udara, berbalik di udara, dan seluruh tubuhnya terkejut. Pakaian hitamnya berubah menjadi pecahan, dan tubuhnya menunjukkan satu set armor abadi kelas atas dengan atribut angin. Pada saat yang sama, kain hitam topeng itu pecah, memperlihatkan wajah yang tegas, dan kemudian helm itu keluar dari kepala. Seluruh tubuh Lucian terbungkus baju besi dan helm. Alkitab Pedang Gila. Pedang lebar tangan kanan Lucian menghilang begitu saja. Segera, pedang abadi kelas atas dengan atribut angin muncul. Pedang gila 9 gelombang, ombak menghancurkan langit.
Lucian mengambil pedang di tangannya dan memberikan pukulan terkuat. Tiba-tiba, di ruang gelap, ribuan cahaya pedang besar berkumpul dari udara kosong, dan 9 cahaya pedang berat ditelan oleh 9-10 ribu kaki cahaya pedang. Pada saat ini, mata Lucian penuh dengan harapan. Pada saat ini, dia tahu bahwa pukulan terkuatnya tidak dapat mengalahkan serangan Tan Yun, jadi dia akan mati. Tidak. Tidak. Saat berikutnya, mata Lucian ketakutan dan mengeluarkan teriakan putus asa dan ketidakberdayaan. Di hadapannya, pedang gila 9 gelombang hanya menghancurkan 6 pedang Tan Yun, dan kemudian dia ditebas oleh 3 pedang 10.000 kaki yang tersisa. Tan Yun, jangan bunuh aku. Ledakan. Alam bawah sadar Lucian memohon belas kasihan ditelan oleh suara keras, tetapi melihat cahaya pedang, itu membombardir Lucian. Wow! Setelah helm dan baju besi Lucian terkoyak, organ dalamnya rusak, telinga, hidung, dan matanya dipenuhi darah, darah menyembur di mulutnya, dan tubuhnya diledakkan ke ruang gelap. Berserakan. 2 pedang Tan Yun, yang terus melahap Lucian, menghilang dari kehampaan. Segera, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu yang luas juga runtuh di atas hutan yang hancur. Berdebar. Lucian berubah menjadi busur merah besar dari kehampaan, dan jatuh ke dalam hutan. Dia mengejangkan tubuhnya di tanah, mencoba untuk bangun, tetapi dia lemah, tangannya hanya bisa sedikit gemetar, tetapi dia tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan. Tuhan, ingin bunuh aku. Darah dan air mata Lucian bergumam dan suaranya yang lemah bergetar berkata. Suara mendesing. Tan Yun, yang terluka parah, jatuh dari langit, memegang pedangnya ke tanah dan berdiri dengan gemetar di depan Lucian. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Suara lemah Tan Yun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kamu hanya mengenakan baju besi dan memegang pedang perang. Jika aku tidak salah menebak, apakah kamu dari kamp militer, kan? Jangan bunuh aku akan memberitahumu. Lucian berkata sebentar. Engah. Tan Yun memotong kaki kanan Lucian dengan pedangnya. Tidak ada keraguan, Anda hanya punya 2 pilihan hari ini. Pertama, jujurlah, dan kemudian aku akan memberimu waktu yang baik. Kedua, aku membiarkanmu mati. Mendengar pidato itu, mata berdarah Lucian mengungkapkan warna memohon. Tan Yun, tolong lihat, demi saya berjuang di medan perang untuk para abadi di kota abadi Xuanyuan untuk hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Tolong jangan bunuh aku. Ya, aku mengagumimu atas keringat dan darah yang telah kau bayarkan untuk makhluk abadi. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tapi ini bukan alasan kenapa kamu bisa bunuh aku, dan biarkan aku melepaskanmu. Sejak saya memasuki kota abadi Xuanyuan, Tan Yun telah mematuhi aturan kota dan membuka toko, tetapi saya telah dibunuh berkali-kali. Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Dia berkata dengan suara keras, kamu pikir aku tidak bisa membantumu jika kamu tidak mengatakannya. Pada saat ini, Lucian menutup matanya dan berkata dengan lemah, oke, kataku. Nama saya Lucian. Saya seorang mayor jenderal dari Duan Tiande. Ini adalah perintah dari wakil jenderal kami Ge Yunhao. Biarkan aku membunuhmu. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir di matanya. Apakah itu maksud Ge Yunhao, atau diperintahkan oleh seseorang? Lucian tiba-tiba mengeluarkan darah, dan suaranya menjadi semakin lemah. Seharusnya, dari Jenderal Sima. Engah. Pedang Tan Yun menusuk alis Lucian, dan jiwanya hancur. Tan Yun terlatih-tatih dan berkata, sekarang saya telah diawasi oleh Laksamana Sima. Sepertinya saya tidak bisa terus membuka toko. Bagus. Pokoknya, aku punya cukup batu abadi. Tan Yun tersenyum marah, Laksamana Sima, mulai sekarang, aku akan menghilang untuk waktu yang lama dan membuat diriku kuat. Kamu tunggu aku, Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Ini sangat menipu. Menjadi pengganggu. Tan Yun memutuskan bahwa tidak masalah jika tokonya tidak buka, dia bisa berlatih sekarang dengan menara. Dan ketujuh istrinya memiliki cukup pil hukuman berkualitas tinggi, yang sudah cukup. Setelah mengambil keputusan,
Tan Yun membuka gua bawah tanah dengan pedang di hutan. Kemudian dia menawarkan pagoda abadi waktu dan ruang terbaik di telinganya. Setelah masuk, Tan Yun meminta Chu Xiao, Xiao Yu dan Ah Xiang untuk berlatih dengan tenang. Adapun Tiange kota Sisu, jangan khawatir tentang itu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki menara 66 lantai. Tan Yun duduk bersila dan mulai berkultivasi sambil memperbaiki pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi dan memperbaiki 30.000 jimat abadi. Kali ini, Tan Yun memutuskan untuk berlatih selama 1 tahun, yaitu lebih dari 3.600 tahun di menara. Setahun kemudian, Tan Yun ingin memberikan pil hukuman terbaik kepada Jenderal Xuan Yuan. Karena dia berjanji untuk memberikan pil setahun kemudian, Tan Yun secara alami melakukan apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, kota Tiange di Sizu berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Kehidupan dan kematian bos Tan dan penjaga toko Chu Xiao yang tidak diketahui menyebabkan sensasi di seluruh kota luar. Wajah Zhang Yihan sangat dingin sehingga dia segera pergi ke rumah tuan kota bagian dalam untuk memberitahu saudara sulungnya Zhang Yizong tentang hal ini. Pada saat yang sama, dia juga meminta orang-orang langsung di bawah paviliun perintah untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Pertama-tama, toko Tiange di kota Sisu dibangun oleh kantor kepala kota. Bahkan jika ada perebutan di setiap toko pada hari kerja, itu akan mengendalikan kekuatan yang tersisa dan tidak menghancurkan bangunan. Kali ini, Tiange di kota Sisu dihancurkan, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi kantor pusat toko. Sementara Zhang Yihan pergi ke kediaman penguasa kota, puluhan ribu pemilik toko dan bos di luar kota, serta semua orang abadi di kota, diam-diam berdoa agar Tan Yun baik-baik saja. Pertama-tama, orang mengira Tan Yun adalah pria yang baik. Kedua, jika Tan Yun tidak beruntung, di mana mereka akan membeli pil hukuman terbaik di masa depan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan seluruh kota luar tahu bahwa hidup dan mati Tan Yun tidak pasti. Lebih dari 90% orang abadi marah pada pemikiran bahwa Tan Yun kemungkinan tidak terduga. Mereka sangat ingin mendapatkan pil terbaik. Ratusan juta makhluk abadi di luar kota bukanlah orang bodoh. Menurut pendapat mereka, bukan Guild Alkimia Pil yang meletakkan tangan di Tan Yun, itu terkait dengan barak tempat Duan Tiande berada. Selain itu, orang-orang abadi tidak memikirkan musuh Tan Yun lainnya, Xiaohu Mansion. Menurut pendapat mereka, Tuan dan Tuan Muda Xiaohu Mansion hanyalah perwira abadi, dan bahkan jika mereka ingin membalas dendam dari Tan Yun, mereka pasti tidak akan berani. Dengan harapan para abadi, 3 hari kemudian, Tan Yun masih belum mendapat kabar. Pada saat ini, Zhang Yihan telah tiba di rumah tuan kota. Ketika Zhang Yizong, pengurus rumah tangga dari kediaman tuan kota, mendengar bahwa keberadaan Tan Yun tidak diketahui dan kemungkinan dia telah diracuni, dia sangat marah sehingga dia membiru dan menjadi marah, periksa. Aku akan pergi ke paviliun perintah secara pribadi dan meminta penguasa paviliun perintah untuk mencari tahu apakah itu Miao Silin, wakil presiden Serikat Alkimia, atau bawahan Jenderal Sima. Aku sangat marah. Jika ada yang salah dengan Tan Xiaoyou, maka pil hukuman terbaik untuk Tuan Besar akan sia-sia. Kemudian, Zhang Yizong pergi ke paviliun perintah. Setelah mendengar ini, penguasa paviliun perintah segera mengirim 1.000 orang untuk memperhatikan masalah ini dan melakukan penyelidikan. Fokus penyelidikan adalah Miao Silin, 10 jenderal abadi, 100 letnan, dan jenderal utama bawah Jenderal Sima. Namun, penyelidikannya cukup rumit dan akan memakan waktu lama. Saat matahari terbenam, orang-orang dari paviliun perintah menyelidiki Miao Silin dari Serikat Alkimia dan pergi. Di paviliun yang elegan di lantai atas Guild Alkimia, Miao Jincheng yang gemuk akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata kepada Miao Silin, "Ayah angkat, menurutmu Tan Yun sudah mati?" Miao Silin berkata sambil tersenyum, "Jenderal Sima, secara khusus menyapaku dan berkata dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun untuk membalas Weier. Karena Jenderal Sima terlibat dalam masalah ini, Tan Yun secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Anda dapat yakin bahwa Tan Yun diperkirakan telah meninggal." Miao Silin berkata sambil mencibir, meskipun kota abadi Xuanyuan berada di bawah kendali penguasa kota, keluarga Sima memiliki pengaruh besar di pusat kota.
Sepertiga dari kota abadi Xuanyuan didirikan oleh keluarga Sima. Jangan menyebutkan bahwa paviliun perintah tidak dapat menemukan Jenderal Sima. Bagaimana jika bisa? Sulit untuk tidak menjadi Tan Yun. Rumah tuan kota telah berselisih dengan keluarga Sima. Sungguh lelucon. Miao Jincheng menggema. Oh benar ayah angkat. Miao Jincheng mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Miao Silin. 1.600 jenis obat abadi yang dikumpulkan oleh Tiange di kota Sishu sebelumnya semuanya dicatat di slip batu giok. Tan Yun telah menyempurnakan pil hukuman kualitas terbaik dari obat-obatan abadi yang dipilih dari 1.000 atau 600 jenis obat abadi ini. Setelah mendengar ini, Miao Silin menerima slip batu giok dengan puas. Segera, dia memanipulasi pengetahuan abadi ke dalam slip batu giok. Setelah membaca 1.600 jenis obat peri, Miao Silin mengerutkan kening dan berkata, obat-obatan abadi ini dapat membuat pil hukuman terbaik. Bagaimana ini mungkin? Miao Silin memandang Miao Jincheng dan berkata, kamu kembali keluar kota dan tanyakan apakah ada obat-obatan abadi lainnya yang dikumpulkan untuk Tiange kota Sishu. Miao Jincheng berkata dengan tegas, ayah angkat, anakku telah memverifikasi bahwa semua nama obat peri yang dikumpulkan oleh Tiange kota Sishu ada di slip giok. Mendengar ini, Miao Silin berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, mungkinkah Tan Yun, apakah itu benar-benar ramuan hukuman terbaik yang disempurnakan dari pilihan 1.600 jenis ramuan? Sepertinya aku harus belajar keras. Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak hidup dan mati Tan Yun tidak diketahui. Rumah tuan kota. Liang Shaoxing, pemimpin paviliun perintah, sedang berbicara dengan Zhang Yizong. Liang Shaoxing tampak tenang dan berkata, ada berita. Melalui penyelidikan, Lucian, bawahan Ge Yunhao, telah menghilang. Waktu hilangnya bertepatan dengan waktu penghancuran paviliun Tian di kota Sishu. Saya menduga bahwa Lucian yang menyerang paviliun Tian di kota Sishu. Tapi sekarang penyelidikannya bermasalah. Mendengar pidato itu, mata halus Zhang Yizong berkedip. Apakah itu halangan Jenderal Sima? Iya, Liang Shaoxing berkata tanpa daya. Jenderal Sima berkata bahwa dia mengirim Lucian ke kota Xuanyuan Xian untuk menyelidiki situasi musuh. Dan dia memarahi saya dan mengatakan saya mendiskreditkannya. Pengurus rumah tangga, kamu juga tahu status keluarga Sima di kota abadi Xuanyuan. Kecuali jika penguasa kota maju, sulit bagi siapapun untuk terus menyelidiki. Mendengar pidato itu, Zhang Yizong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jenderal Xuanyuan belum kembali dari perang, dan penguasa kota masih retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya kecuali situasi militer mendesak. Yah, mari kita hentikan ini sebentar. Kita akan membahasnya setelah tuan kota meninggalkan retret atau Jenderal Xuanyuan kembali. Setelah mendengarkan, Liang Shaoxing mengangguk dan berkata, yah, itu satu-satunya cara. Waktu berlalu. Sudah setengah tahun sejak kehidupan dan kematian Tan Yun tidak diketahui. Orang abadi yang tak terhitung jumlahnya di luar kota masih sangat prihatin tentang Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, Tan Yun belum kembali begitu lama, dia seharusnya mati. Tahun-tahun berlalu, dan 5,5 bulan lagi berlalu. Semua orang mengira Tan Yun sudah mati. Hari ini, Jenderal Xuanyuan memenangkan kemenangan penuh dan memimpin pasukannya kembali ke kota abadi Xuanyuan. Segera setelah Jenderal Xuanyuan kembali ke rumah tuan kota, Zhang Yizong bergegas mencari Jenderal Xuanyuan.